Waktu Nabi SAW kecil, beliau dibedah dadanya dalam keadaan jaga. Maka itu pasti terjadi pada Al-Mahdi. Dibersihkan. Yang melihat justru seorang pendeta. Pendeta. Nah, bagaimana dengan Imam Mahdi dan cinta? Nanti kondisi ini akan tambah parah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan luar biasa beranda kayangan ini penuh dengan keteduhan. Saya yakin ini teduhnya bukan semata-mata karena pepohonan yang rindang, tapi banyak malaikat yang menghuni dalam setiap helainya. Ada 7 malaikat dalam ilmu ma'rifat. Jadi kalau ada orang yang menanam pohon lalu dia berdoa di sekitar pepohonan, doanya jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam, apalagi merusaknya, karena malaikat itu utusan, kurirnya Allah. Dan salam serta salawat juga kita panjatkan pada besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita berada di surganya Allah yang taman-taman surganya jauh lebih indah daripada beranda kayangan ini. Ada sungai-sungai yang mengalir, Masya Allah. Sahabat, saya tidak sendiri, saya bersama dengan guru saya, sahabat saya juga, dan saya jarang menyebut nama akhirnya. Jadi saya memanggilnya hanya Buya Ar-Razi. Assalamualaikum Buya Ar-Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Ar-Razi, tahu kenapa saya jarang ngomong Hashim? Belum tahu? Belum tahu. Karena dulu orang menyebut itu, orang menyebut langsung Alhamdulillah. Sekarang justru takut. Hashim! Gitu bersin. Soalnya ya. Karena COVID ini sekarang kalau bersin ini mengerikan sekali. Jangan pada ketawa ya. Makanya selalu saya pikir Buya Ar-Razi cukup. Syukran. Buya, tema kita luar biasa Buya ini. Tema yang saya kenal. Saya kan kenalnya gini Buya. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, kepada nabi. Ya, nabinya aja nabi akhir zaman ini. Nah, berikutnya iman pada hari kiamat dan qadar. Kok tiba-tiba ada iman Mahdi yang harus kita yakini? Nah, ini kan. Saya bikin apa lagi? Yang saya pernah dengar selintas tuh ada Ratu Adil, Satrio Paningit. Apakah itu mencirikan kehadiran Imam Mahdi akan hadir dengan bahasa-bahasa kedaerahan, kearifan lokal? Pertanyaannya, sehat Buya ya? Alhamdulillah khair, baik. Jangan tegang gitu Buya. Saya kalau ada Buya tuh jadi kecil gitu Buya. Jadi kayak padahal badannya gede. Fisik, tapi secara pengetahuan saya kecil Buya. Apa sih Imam Mahdi itu? Dia nama orang, nama julukan. Karena saya tuh kan taunya Imam Masjid, Imam Kutub gitu kan. Tuh tiba-tiba ada Imam Mahdi. Imam Mahdi. Teman saya. Imam. Oh, anak pesantren ya. Ini Buya nggak belajar bercanda, kita lebih bercanda dia. Ya, karena ilmunya udah tinggi. Jadi ilmunya nggak tegang. Buya jelaskan tentang Imam Mahdi itu. Baik, Imam Mahdi ini masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan eskatologis. Ya. Dalam bab eskatologis itu ada suatu persoalan, suatu tema mengenai imam-imam yang dijanjikan atau juru selamat. Juru selamat? Juru selamat. Ya. Berarti di masing-masing agama ada juru selamat, ada. Di dalam ajaran Yahudi itu juga ada, ajaran Kristiani ada, dalam ajaran Hindu pun saya konfirmasi ke teman-teman saya yang beragama Hindu ada. Bahkan dalam ajaran kepercayaan. Karena sebenarnya agama itu banyak. Dan sumber semua agama, awalnya semuanya pasti dari Allah. Tapi ketika berkembang masa dan zaman, ada interpretasi yang berubah, berkembang, berkurang. Maka menjadilah seperti yang kita lihat hari ini. Tapi kalau Imam Mahdi ini menyatukan itu semua, apa ini untuk Islam saja? Bagus. Sebelum masuk ke sana, ada nama-nama tadi. Ada Satrio Piningit, ada Al-Masih, ada Mesiah. Ya. Ada Masih yang asli, Masih Isa. Ada Al-Masih yang tidak asli, Dajjal. Satrio Piningit ini bahasa kita. Bahasa kita. Satrio Piningit berarti sosok yang punya jiwa kesatria,
yang Allah sedang simpan, rahasiakan sekarang. Dia juga jiwa yang bayangkara, panandita gitu kalau Satrio Piningit. Ini dalam pembahasan kita. Yes. Tapi ada dalam bahasa yang lain disebut Ratu Adil. Ratu di sini jangan dibayangkan seorang perempuan tapi leader, seorang pemimpin, imam yang menjadi agen keadilan. Dan kalau kita merujuk ke semua agama, kepercayaan, semuanya merindukan keadilan. Jadi, kenapa muncul ajaran ini, keyakinan seperti ini? Karena dulu ada, atau sampai sekarang ada kezaliman, apa kita sebut ya, adamul adalah ya, kezaliman yang merata di mana-mana. Yes. Maka perlu ada sosok yang kemudian mengembalikan keadilan itu kepada masyarakat, kepada rakyat. Maka semua teks keagamaan isinya sama. Isinya sama, cuma berbeda bahasa, satu bahasa Ibrani, satu bahasa Sanskerta, satu bahasa Kawi, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Semuanya mendambakan Al-Imam Al-Adil, imam yang adil. Jadi Al-Mahdi itu artinya imam yang diberi petunjuk untuk menyebarkan keadilan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Daud. Ketika bumi ini sudah dipenuhi oleh jauron, ya, wazulman, keaniayaan, ketidakadilan, maka akan muncul sosok yang mengembalikan keadilan itu, yamla'ul arda qistan wa adla, yang akan mengembalikan bumi ini qistan wa adla, artinya sama, keadilan. Berarti bahasanya sama. Sosok ini sama-sama ditunggu. Dan mereka ketika berbicara cirinya hampir semua sama. Semua sama. Semua kesempurnaan, semua kehebatan, kepintaran. Kalau dalam bahasa hadis sederhana, Al-Mahdi yang diberi petunjuk Allah, kurang sempurna apa? Atau dalam hadis Nabi, summa yakunu khilafatan ala minhajin nubuwah, hadis Imam Ahmad. Dan setelah itu di akhir zaman akan ada muncul kekhalifahan yang berdasarkan nubuwah. Nubuwah itu pergerakannya langsung dibimbing oleh Allah. Adakah yang lebih sempurna? Tidak. Namun sekarang Allah sembunyikan, maka disebut ya Satrio Piningit, kira-kira begitu juga Allah sembunyikan. Kalau dalam bahasa kita ya mastur, Allah sembunyikan. Ya. Masya Allah, ini baru opening ya. Saya belum menjelaskan kalian ada di mana. Kalian ada di podcastnya Cafe Rumi Jakarta. Ya, jangan lupa ya untuk menyimak ini, subscribe, di share, terus di lonceng digetarkan terus, sama diberikan saran lah ya, biar kita lebih banyak penontonnya, lebih banyak pemirsanya, dan lebih luas lagi amalannya. Buya, ini sebenarnya secara johir ini dikuatkan oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ini. Apa hanya hadis yang seperti Buya katakan? Di Quran terlalu umum ya bahwa ada perintah berbuat adil. Ya, ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu dekat kepada ketakwaan. Lalu siapa yang akan menerjemahkan dan yang akan menerapkan ini seadil-adilnya, sesempurna mungkin? Itu hanya baginda Nabi dan pewarisnya yang sempurna, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi. Ya, jadi ini adanya di hadis dan hadisnya berkualitas sahih, bahkan menurut penelitian kita itu sampai derajatnya jumlahnya mutawatir. Mutawatir ini jumlahnya sudah nggak bisa diingkari. Ya, artinya memang benar adanya. Baik, Buya, beliau ini kan disembunyikan ya. Disembunyikan ini sebenarnya disembunyikan tuh dia sudah ada tapi disembunyikan, atau bagaimana keberadaannya Buya? Atau ciri-cirinya deh, ciri-ciri Johir dulu deh. Secara kalau kita ngelihat masing-masing itu, apakah ini, Buya bisa melihat beberapa kriterianya gitu, Buya. Yang pertama, Buya. Pertama, Al-Imam Al-Mahdi itu di-guiden oleh Allah. Di-guiden oleh Allah. Berarti ilmu dia ilmu laduni. Ilmu laduni. Dia nggak sekolah seperti kita, tapi keilmuannya jauh di atas kita. Terutama tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya potong Buya, ini dia terlahir atau turun dari langit? Lahir. Dia kan manusia. Manusia biasa. Nah, maka ciri kedua, Nabi mengatakan, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah.
Hadis Abu Daud juga, hadis sahih. Al-Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Oh, turunan manusia. Berarti bukan dari langit, Bang Dik. Kalau dari langit nanti kakinya patah, Bang Dik. Jatuh. Jadi teman-teman nih, nggak turun dari langit ya. Dia seperti manusia seperti kita, tapi ilmunya laduni. Langsung dari Allah. Gitu Langsung ya. dari Allah. Oke, lanjut. Yang ketiga, beliau tentu seseorang yang mempunyai ciri-ciri yang dulu ada pada Nabi sebelum beliau dimasyhurkan, diperintahkan berdakwah secara terbuka. Jadi ini kesimpulan pencirian. Apapun yang terjadi pada Nabi SAW sebelum beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, maka event-eventnya akan terjadi pada beliau, namun dalam formulasi yang berbeda. Contohnya, waktu Nabi SAW kecil, beliau dibedah dadanya dalam keadaan jaga. Maka itu pasti terjadi pada Al-Mahdi, dibersihkan. Dan berapa kali terjadi hal itu kan bagian dari Mi'raj sebenarnya, Mi'raj rohani, dan itu terjadi 5 kali. Maka pasti Al-Mahdi mengalami kenaikan rohani itu sebanyak 5 kali juga ya. Tapi kenaikan ini bisa dilihat dari standar-standar keilmuan yang sudah dirumuskan oleh para ulama, karena kita nggak sendirian. Dulu Imam Ibn Arabi sudah nulis tentang hal ini juga. Imam Ibn Hajar sudah menegaskan bahwa ada 5 kali Mi'raj, ya. 5 kali Mi'raj, ya. Apalagi contohnya, pada masa Nabi Muhammad diajak untuk berdagang oleh pamannya Abu Thalib, apa yang terjadi? Beliau diajak oleh Bukhairah, seorang rahib, seorang pendeta yang sedang menunggu kehadiran, kelahiran, kemunculan An-Nabi akhir zaman, Nabi di akhir zaman. Ini penting ya Bu ya, yang melihat justru seorang pendeta ya. Pendeta. Kenapa? Karena mereka simbol dari ahlul kitab, simbol dari keilmuan. Maka yang mengerti pencirian mereka hanya orang ilmuwan. Ilmuwan apa? Tentu keilmuan kerohanian yang sama. Tidak mungkin Bang Dik misalnya jurusannya politik, terus bisa mengerti bab ini, enggak. Dia juga mempunyai keilmuan yang mirip dengan keilmuannya Al-Mahdi. Dia punya akses ke dalam ilmu rohani, dia juga bisa membaca teks yang tertulis. Atau gini Buya, karena Buya ingin jadi kekasih Allah, Allah itu ya basir yang maha melihat, dan Allah tidak pelit atas ilmunya, maka kekasihnya itu diberikan percikan dari tetesan samudera penglihatannya, sehingga mampu melihat itu Buya. Itu udah pasti. Karena percikan ilmu itu sampai kepada Bukhairah, yang dia menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dia mengikuti Sayyidina Isa alaihissalam, dan dia sudah mengumpulkan tanda-tanda, ciri-ciri zahir ataupun batin daripada Al-Imam Al-Mahdi. Jadi beliau tidak terjebak pada pencirian zahir. Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Ya. Kalau seperti itu Bang Dik, jidatnya lebar bukan? Lebar Buya. Hidungnya mancung. Al-Mahdi dong. Bukan. Muhammad dong, kan enggak? Bukan. Maka Bukhairah ar-Rahib yang seorang pendeta, dia kemudian melihat di setiap kali ada kafilah yang datang, kafilah yang berasal dari negeri yang banyak kurmanya, orang-orang Yathrib, dan juga kampung yang ada di situ air, itu Zam-Zam. Maka dia lihat, tapi ada yang unik. Maka dia berhentikan satu, ternyata itu rombongan Abu Thalib. Tapi dia lihat ke atas, yang dia pegang itu adalah pencirian awan. Nabi itu tidak ada bayang-bayangnya di bawah matahari. Kenapa? Kemanapun beliau pergi, di saat itu ada awan di atasnya. Maka beliau tidak pernah ada bayang-bayang. Ini pencirian zahir yang dipegang oleh Bukhairah. Maka dia lihat di atas, loh kenapa tidak ada awan? Di atas kanisahnya, sinagognya atau gerejanya, ma'badnya. Maka bertanyalah dia kepada Abu Thalib, sepertinya engkau meninggalkan, menyisakan satu orang. Kata Abu Thalib, kalau yang dewasa tidak ada, kalau anak-anak ada, remaja ada. Saya mau yang remaja itu. Maka dipertemukanlah dalam satu tempat, terjadi dialog panjang, tapi itu dirahasiakan oleh sebagian ulama. Ada yang meriwayatkannya, saya belum membaca semua. Intinya adalah, Bukhairah mengatakan ke Abu Thalib, jika engkau membawa dia seperti biasa, saya khawatir yaqtuluhul Yahud, Yahudi akan membunuhnya.
maka hal yang sama yang akan terjadi. Oh, itu makanya kenapa Imam Mahdi ini disembunyikan dulu. Ya. Sebagaimana Rasulullah disembunyikan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nu'taillah Sekandari, Subhanalladzi, ya, Maha suci Allah, Maha hebat Allah yang satara, yang mengunci, yang menutup sirral khususiyah, rahasia keistimewaannya, ma'rifatnya dalam sisi kemanusiaan seseorang. Bahkan mungkin dia orang yang menurut kita orang paling bobrok, atau orang yang paling tamak, atau orang yang paling tidak masuk akal dalam pikiran kita. Ternyata dalam di balik si sosok seperti itu ada rahasia-rahasia seperti ini. Masya Allah, ini teman-teman makanya hati-hatilah kita ya, membenci orang aja kita tidak boleh. Apalagi kita tidak punya pengetahuan ternyata orang itu adalah kekasih Allah ya. Dan Imam Mahdi tadi kan ada beberapa ciri, ada lagi nggak ciri-cirinya Bu ya? 4 ke 5 mungkin yang lain? Itu kalau kita lihat dari riwayat ya. Dari riwayat. Kalau sekarang diturunkan Minhajun Nubuwah, ilmu kenabian itu apa saja. Ini dijelaskan dengan baik oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Saya sudah pernah menyebutkan di waktu yang lain. Dia mempunyai 4 ilmu utama. Kalau Ibn Arabi menyebutkan 7, tapi cukup sebutkan 4. Pertama, ilmu al-bad'i, ilmu masa lalu. Dia mengerti alam ruh. Dia mengerti alam sebelum ruh, alam nur. Sebelum nur ada azali. Sebelum azali ada qadim. Allah berikan ilmu itu kepadanya. Itu ilmu al-bad'i. Maka Bang Dik dulu waktu mengatakan, Bala syahidna ya Allah, kami menyaksikan engkau. Itu beliau tahu ruhnya Bang Dik dulu apa, dan siapa, dan di mana. Ya. Terus yang kedua, ilmu al-mithaq, ilmu tentang perjanjian alam semesta. Seperti yang Bang Dik katakan tadi, bahwa di setiap lembaran daun itu ada malaikat. Itu adalah perjanjian alam semesta. Di situ ada zikir-zikir malaikat. Ini yang dulu pernah diungkap oleh Imam Suyuti, tapi banyak orang yang tidak sadar. Imam Suyuti itu mengatakan, kenapa pelepah kurma bisa memberi syafaat? Apakah itu syirik kepada orang yang dalam kubur? Ada kan hadis itu? Ada orang diazab dalam kubur, lalu diringankan cuma karena pelepah kurma ditancapkan. Imam Suyuti buka rahasianya. Karena di pelepah kurma itu ada zikir-zikir tasbih malaikat. Masya Allah. Oke, nah ini ilmu mithaq. Maka di pohon-pohon, di hewan-hewan, itu ada nama Allah. Jika hewan pohon ini berhenti menyebut nama Allah, atau malaikatnya berhenti menyebut nama Allah, maka akan terjadi kematian. Itulah kematiannya hewan, kematiannya tumbuhan. Yang ketiga, ilmu al-maqadir. Kalau tadi masa lalu, sekarang masa depan. Maka Al-Mahdi itu, seperti Nabi Muhammad, baik dalam sadar, tidak sadar, alam bawah sadar, itu Allah perjalankan ke masa depan. Maka dia melihat apa yang terjadi ke depan. Inilah yang pernah dikatakan Nabi dalam hadis Bukhari, Uridat aliyya a'malu ummati. Semua amal umatku, di kita duduk begini, itu sudah ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah bicarakan Nabi, sering-sering bersolat ke Nabi, karena itu adalah reuni kedua rohani kita. Dan dulu Rasulullah setelah melihat, ternyata kita termasuk bagian darinya. Semoga ini Allah istiqomahkan. Amin. Dan yang terakhir, ilmu huruf. Ilmu huruf. Apa itu ya? Ilmu mengenai aksara alam semesta. Kalau Bang Dik seorang seniman, aksara itu dimulai dari titik. Benar nggak? Yeah. Hanya orang seperti Bang Dik yang paham, di luar lingkaran orang yang belajar ilmu huruf, hanya seniman yang memahami ini, menurut saya. Karena banyak orang yang akan mengingkari ilmu huruf. Padahal ilmu huruf adalah kunci dari surat-surat di Quran. Alif, Lam, Mim. Itu huruf. Ha, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu merupakan rahasia-rahasia Allah yang merupakan bagian dari perangkat-perangkat qalbu Rasulullah SAW. Dan ilmu itu diturunkan kepada beliau. Maka kalau kita melihat ada pohon seperti lafaz Allah, Muhammad, itu biasa sebenarnya. Karena emang seharusnya begitu. Namun kan aksara banyak. Semua alam semesta ini sebenarnya sedang melukiskan namanya. Semua yang ada di alam semesta sedang menyebut nama Muhammad SAW. Tapi dalam rupa formulasi yang berbeda. Karena kita cuma tahu aksara Latin, aksara Indonesia. Kalau saya bahasa Arab, mungkin Bang Dik bisa bahasa Perancis, bahasa apa Bang Dik? Ciputat. Bahasa Ciputat. Mungkin akan lebih bisa membaca tanda-tanda itu. Di pohon, di mana.
maka kita mau maksiat di mana? Sebenarnya ya. Sebenarnya kan boleh maksiat, Buya. Gawat juga ini. Ya asal tempatnya Allah nggak tahu di mana gitu, Buya. Di mana itu? Abu Nawas bener ya. Nggak nih teman-teman ya, dari Cafe Rumi Jakarta. Ini terlalu biasa nih saya ngeliat teman-teman kalau di langit ada lafaz Allah, Allahu Akbar, dipoto dan segala macam, ingat Allah, berzikir dan lain-lain. Ya. Tapi udara yang teduh begini, ya, tidak ada sesuatu yang muncul huruf-huruf, kita lupa mengingat Allah. Jangan-jangan engkau menganggap Allah itu bentuknya lafaz seperti itu kali ya. Jadi sekali lagi marilah kita pandai-pandai bersyukur teman-teman semua ya. Bahwa damai, tenang, tidak selalu diberikan rezeki dalam bentuk keuangan. Itu juga kita harus mengingat Allah ya. Dan kenapa kita mengingat Imam Mahdi ini selalu dikabarkan dengan keadaan dunia yang carut marut gitu. Sebentar lagi mau kiamat atau gimana sebenarnya Buya? Kehadiran beliau ini seperti apa? Mungkin pertama kali, kenapa kita ngomongin dia? Emang penting gitu ya? Sebagai orang yang beragama, belajar hadis, memang ada dalam hadis Nabi. Kalau saya menolak beberapa bagian hadis Nabi. Imam Suyuti mengumpulkan indeks hadis-hadis Imam Mahdi itu ratusan. Yes. Walaupun di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Maka saya nggak bisa berhenti. Mau kemana lari baca kitab hadis, ketemu itu. Sebagai orang yang pencinta hadis dan pekerja hadis, sekarang udah lebih dari 15 tahun, sudah masuk. Dari 2004, Bang Dik. Yes. Berarti berapa tahun? 16 ya? 17 ya, 17 tahun. Saya. Walaupun belum lama dibandingkan Bang Dik di dunia keartisan, ke selebritas. Tapi itu waktu yang tidak sedikit. Iya tidak. Ya. Ar-Rajak 17. Yang maha memberi rezeki dalam bentuk apapun. Masya Allah. Ada sebuah hadis di riwayat Imam Ahmad. Nabi menyebutkan mengenai ilmu maqadir, ilmu masa depan. Ilmu masa depan. Yang Bang Dik pasti sudah pernah dengar. Ini nggak beda sama ramalan ya? Beda. Ramalan itu ramal. Saya menerka ada semacam kabar langit turun, tapi lewat media-media yang kita tidak tahu dari mana. Mungkin dari jin kah? Dari malaikat kita nggak tahu. Ini yang gelapnya mungkin? Mungkin bisa jadi begitu. Atau ramalan itu ada yang ilmiah, seperti ramalan cuaca, ramalan jodoh, zodiak, itu bisa diilmiahkan. Tapi kalau ramalan yang tadi, yang magic, itu sesuai dengan hadis Nabi, setan bawa satu kebenaran, tapi 99 kepalsuan. Tapi satu kebenaran itu kemudian di-branding bahwa ini benar. Maka orang mempercayainya. Nah, Nabi SAW bercerita bahwa nanti setelah aku meninggal akan ada pemerintahan yang sesuai dengan bimbinganku. Khilafatul Rasyidin. Kita menyebutnya kekhalifahan yang Rasyidin. Rasyid itu artinya yang dibimbing. Yang cerdas, yang lurus. Allah bernama Ar-Rasyid, yang maha membimbing, yang maha lurus, yang maha cerdas. Kemudian setelah itu ada Nabi menyebutnya mulkan. Jadi tadinya khilafah, kekhalifahan. Sistem kekhalifahan itu sistem terbuka, open. Jadi tidak satu sistem. Pertama Abu Bakar dipilih langsung, Umar ditunjuk, Utsman perwakilan, Ali perwakilan. Muawiyah terjadi pemberontakan dulu. Atau terjadi, kalau kita nggak sebut pemberontakan, ada diplomasi. Maka ada sistem terbuka dalam khilafah. Itu lebih hebat daripada demokrasi. Demokrasi cuma memilih, memilih suara terbanyak. Ya, kalau khilafah, sistemnya lebih dinamis. Kemudian Nabi mengatakan ini bukan khilafah lagi, tapi sudah saklek, monarki, mulkan a'adhan. Monarki, kerajaan yang a'adhan, yang masih menggigit Alkitab. Jadi misalnya kitab itu digigit, itu artinya orang masih berpegang teguh. Nah, di masa-masa itulah muncul para imam-imam, ahli hadis, ahli akidah, ahli sufi, wali-wali, sampai kemudian berakhir khilafah Abbasiyah, Bani Saljuk, terus sampai kemudian dinasti Utsmaniyah. Tapi di antara itu sudah muncul mulkan jabbaran, mulkan kerajaan, monarki, kekuasaan, negara yang diktator. Bukan tapi diktator. Jabbaran. Jabbaran ini maksa.
Dan itu sudah terjadi di abad ketiga. Imam Ahmad disiksa, temannya dipancung, temannya ada yang digantung, cuma karena berbeda keyakinan dengan keyakinan resmi. Dan itu berlanjut. Maka saya tidak merindukan khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, khilafah Turki. Saya tidak. Yang saya rindukan khilafah yang keempat, yang Nabi katakan khilafah ala minhajin nubuwah, summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Lalu akan muncul kekhalifahan ala minhaj, yang sistemnya, tata caranya, cara kerjanya, kemunculannya seperti kenabian. Tapi orangnya bukan nabi, orangnya seorang wali. Ini yang disebut dengan Al-Imam Al-Mahdi. Summa sakata, ada amal hadis mengatakan, lalu Nabi diam. Nabi tidak meneruskan kalamnya. Jadi memang ada dalam hadis, maka kita perlu membicarakan. Apakah ini zamannya? Saya yakin ini zamannya. Ini zamannya. Buya, kenapa saat ini adalah zamannya? Sederhana. Menurut Bang Dik, adakah virus sehebat ini? Seumur saya 53 tahun enggak ada, Buya. Ini yang Bang Dik udah 53 ya? Iya, bukan hanya mematikan, perekonomian rusak. Perekonomian kan tuh candaannya Allah untuk hiburan manusia. Tapi begitu nggak ada perniagaan, kayaknya kehidupan jadi mati ya dengan ada salah satu cirinya. Sebelum ini ada virus tapi tidak sehebat ini. Ya, dulu mah koreng doang. Sekarang mah virus. Betul, ada virus yang hebat di Spanyol ya, virus Spanyol. Ada flu burung ya. Flu burung. Tapi tidak sehebat ini. Jadi sekarang virus seperti ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi efeknya bisa menggoyang negara. Bukan hanya satu negara, dunia. Semua negara. Tidak ada negara di dunia yang tidak goyang dengan ini. Bahkan negara yang mana virus ini bersumber darinya, atau yang diyakini bersumber dari tempat itu pun juga goyang sama. Ini yang disebut jauran. Jaura. Apa artinya? Kezaliman yang merata. Rata judulnya. Kezaliman yang merata. Jangan dibayangkan nanti presiden kita ekspansi kemana. Bukan itu kejauhan. Tapi ini kezaliman yang nyata. Saya tidak tahu di luar sana ternyata ada istilah globalis apa. Tapi saya tidak menggunakan istilah itu. Khawatir nanti terjebak pada teori konspirasi yang sangat berbahaya untuk dikembangkan kalau kita tidak mengerti kaedah-kaedahnya. Ya, sekali lagi buat Cafe Rumi Jakarta. Tadi awal kita ngomong tentang Ratu Adil, walaupun dia bukan seorang perempuan. Imam Mahdi ini juga ternyata seorang imam yang meluruskan kembali jalan-jalan yang sudah carut marut gitu ya. Dan saya suka sekali dengan kata adil itu, karena saya pernah dapat guru, dia mengingatkan ciri-ciri satu kata yang mewakili engkau memeluk agama Islam adalah adil. Iya adil. Ada pengadilan paling adil nanti seadil-adilnya apabila engkau tidak adil. Mau masuknya aja asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyebut sang pencipta dan yang diciptakan, yang tidak nampak dan yang pernah melapak tilas di buminya. Ya. Terus saya tanya jaminannya apa? Hablum minallah, hablum minanas, adil ya. Bahkan ada yang dibenci, salah satu artinya boleh menikah 2, 3, 4 asal berlaku adil. Jadi adil nih kok bagi saya sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Nah, apakah salah satu tugasnya Imam Mahdi ini meluruskan kekacauan dari mulai sistem tumbuhan yang tidak seimbang sehingga kita di negeri tropis kekurangan oksigen, tadi lagi dosa yang merata itu, apa tugasnya dia seperti itu? Tugas besarnya sesuai dengan hadis Abu Daud itu yamla'ul ardha qistan wa adla. Kebalikan dari ketidakadilan global, maka tugas Al-Imam Al-Mahdi adalah meratakan juga keadilan. Adil ya. Adil itu bukan konsepnya Bang Dik. Adil itu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Sampai ada gini Bu ya. Doa pemimpin yang adil itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kalau saya pikir-pikir, jadi letaknya seorang pemimpin di satu negara dimanapun kalau dia berlaku adil, makmur rakyat. Dia waliullah. Jadi waliullah nggak mesti orangnya pakai kupluk kayak Bang Dik. Nggak ya? Nggak mesti pakai kopiah kayak saya atau pakai serban. Bisa jadi wali itu tersembunyi di balik-balik kehirup-pikuan politik. Jika dia adil.
Tapi adil bukan dalam pengertian musuh politik, tapi dalam pengertian yang global, yang umum, yang disepakati bersama. Maka orang-orang yang paling berat persoalannya di akhirat adalah pemimpin. Karena yang pertama ditanya bukan sholatnya, adilnya. Ya. Ditanya di mana nih Bu ya? Nanti di akhirat. Wah, udah berlaku adil nggak? Berat nih saya nih. Bu ya. Oh iya, mohon maaf. Kalau ya, tolong. Ya, bagi saya kan Bu, adil itu tidak membanding-bandingkan, tidak menyamakan atau meletakkan satu di tempat yang tepat. Itu pada tempatnya ya, gitu ya. Kalau adilnya Allah mah, nama Allah itu ya adil. Ya adlu ya, namanya yang ke-29. Tapi Bu ya, ciri-ciri yang lain Bu ya. Kalau tadi kan dari sosoknya udah Bu ya jelaskan, dari mulai pendeta Abu Hurairah melihat Rasulullah semasa kecilnya bersama dengan pamannya pergi ke Yastrib ya. Apakah di sekitar kita bermunculan kekayaan alam, tiba-tiba batu yang harus kita belah dalam kedalaman tiba-tiba bermunculan kemilau-kilau? Apakah seperti itu Bu ya? Karena ada pendapat seperti itu Bu ya. Bukan pendapat, itu memang ada hadis. Walaupun hadisnya hadis apa Bu ya? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif ya. Sebagaimana dikumpulkan oleh Imam Suyuti bahwa nanti ketika sebelum Imam Mahdi di Bayat nanti, di mana, di Mekah ya, nanti akan terjadi zalazil, gempa yang luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan karena emang nggak disebutkan angkanya di hadis, karena angka skala Richter itu sekarang munculnya, tapi di hadis itu disebutkan gempa yang luar biasa. Kalau kira-kira nih Bang Dik, ada gempa 15 skala Richter di Jakarta, itu gedung-gedung hancur nggak? Selesai Bu ya. Kalau 2 kali lipat dari itu, kira-kira gimana? Amat Bu ya. Ya, maka nanti Allah akan hanya menyisakan Bakkah, awwala baiti wudi'a linnas, rumah pertama yang Allah bangunkan untuk menyembahnya. Hanya Ka'bah yang tersisa nanti. Nanti akan terjadi luar biasa, hancur semua. Jadi yang sekarang dibangun-bangun itu, ini kabar buruknya Bang Dik. Sesuai hadis itu lah ya. Kita cuma menerjemahkan hadis itu. Semoga pemahaman kita mendekati kebenarannya. Ya, kita juga nggak bisa memastikan berapanya ya. Jadi nanti akan terjadi zalazil. Berarti besoknya Al-Mahdi dibayat antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kita nggak boleh bermain tahun karena itu rahasia Allah. Iman kepada kiamatnya, tapi terjadinya kapan kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Mirip-mirip intelijen, rahasia yang paling sulit diteliti adalah time, when, kapan. Intelijen langit juga sama, intel langit juga begitu. Ya, masalah waktu, hatta malaikat pun mereka menunggu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh mendahului menyebutkan tahun dan tanggal. Tahun mungkin prediksi, misalnya saya seorang ekonom atau politisi, saya memprediksi kalau begini negara maka akan hancur karena diterjang oleh virus dalam sekian tahun. Ramalan secara ilmiah boleh. Tapi saya tidak boleh memastikannya. Siapa tahu ada nusrah, bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa dari Cafe Rumi Jakarta, ini juga ada sesuatu yang sebenarnya saya nggak paham. Saya bukan orang yang paling paham lah di dunia ini. Makanya kebersamaan saya dengan Buya Ar-Razi ini sebuah kenikmatan tersendiri. Anugerah, saya sedang bertamasya dengan kekasih-kekasih Allah. Buya, ada perintah berbayatlah kamu kepada Al-Mahdi meski harus merangkak di atas salju. Ini maknanya apa Bu ya? Apakah nanti beliau keliling dunia atau hanya di satu negeri saja dia menetap? Bingung saya Bu ya ini Bu ya. Ya. Kebingungan saya ini mudah-mudahan membuat saya jadi beriman Bu ya, bukan malah putus asa dalam keimanannya. Awal dari keilmuan adalah kebingungan. Awal dari keyakinan adalah keraguan. Jadi nggak usah khawatir Bang Dik. Alhamdulillah ya. Imam Ghazali mengatakan itu. Pertama, status hadisnya. Ini riwayat siapa ya? Apakah ini hadis atau perkataan kata kabar burung? Yes. Ternyata ini betul hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah dalam satu kitab namanya Kitabul Fitan, bab Khurujul Mahdi, bab tentang huru-hara keluarnya Al-Mahdi. Jadi Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi ini dimasukkan oleh Ibnu Majah kepada bab huru-hara. Jadi berarti sudah ada huru-hara yang terjadi.
Nah, apa yang dimaksud dengan jika dia keluar? Ini kan hadisnya panjang, Bang. Yes. Maka baiatlah dia walaupun engkau merangkak di atas salju. Hadis ini satu paket dengan hadis mengenai royatus sud. Royat artinya panji-panji yang hitam. Jadi satu paket. Jadi Nabi mengatakan inna ahli bait sampai beberapa kalimat. Fa'idha ra'aitum royatus sud. Jika kamu melihat ada panji-panji hitam, terus baru ujungnya belakangnya ini. Jadi hadisnya panjang. Karena pertanyaannya di ujung, kita jawab ujungnya. Apa makna hadis ini? Nabi itu bukan seseorang yang kaku. Beliau lebih sastrawan daripada seorang yang ahli sastra hari ini. Pujangga, lebih Pujangga, ya. Penyair sekalipun ya. Betul. Maka Al-Quran itu bukan syair, tapi di atasnya syair. Lebih indah daripada sebuah syair. Maka ayat itu nggak mungkin turun pada orang yang kaku, seperti saya. Yang ketika Bang Dik berbicara langsung tegang ya. Al-Quran itu turun kepada sosok baginda Nabi yang dia sangat elastis, orangnya sangat cakrawalnya luas dan santai. Kata anak muda hari ini apa? Santuy. Nabi seperti itu. Namun karena kita tidak sekuat Nabi, maka kita baca, terjadilah ahwal, kondisi rohani yang membuat kita agak sedikit tegang. Ya. Seperti yang saya alami setiap kali baca hadis. Ya. Nabi ini berbicara bab majazi. Maksudnya, apabila dia keluar, Imam Mahdi keluar, fabayi'uhu walau habwan ala thalas, maka baiatlah dia meskipun engkau harus merangkak di atas salju. Indonesia nggak ada saljunya, Bang, kecuali di pegunungan Papua itu pun sudah mulai mencair. Nabi lagi bicara apa? Nabi lagi bicara maknawi. Merangkak di atas salju itu suatu hal yang sangat sulit dibayangkan. Karena kalau Bang Dik pernah ke negeri yang, bukan Bang Dik pernah ke luar negeri pastinya, ada musim-musim salju, tahan berapa lama ketika main salju? Sebentar, Bu ya. Ada 1 jam? Cuma selfie pulang. Nggak kuat, Bang Dik. Setengah jam itu sudah, itu beku dan itu lebih bahaya daripada kena api. Jadi kebekuan karena hal tadi. Maka ini suatu hal yang mustahil karena kita merangkak. Ini menunjukkan ala al-masyaqqah, asyad al-masyaqqah. Jadi sesuatu yang sangat berat sekali. Apa yang berat hari ini? Nabi mengatakan di akhir zaman persoalan manusia 2 aja. Hubbud dunya, tulul amal. Cinta dunia fulus. Duit, popularitas. Yang kedua, tulul amal. Merasa, akhir zaman masih lama. Itu tulul amal, Bang Dik. Hati-hati. Ini paling juga pandemi berakhir. Tulul amal. Lama-lama jadi tolol amal. Jangan sampai ini terjadi. Tul artinya panjang. Amal bukan a. Jadi orang Arab itu menyebut bekerja itu dengan ain dari dalam, sedangkan tidak bekerja itu apa? Amal. Orang pemalas. Amal. Kayak Hamzah. Amal. Kalau bekerja itu kan dari dalam, amal. Kira-kira begitu, Bang Di. Di saat orang sedang cinta dunia, cinta fulus, diuji dengan fulusnya. Di saat orang-orang sedang tulul amal, sedang panjang angan-angan, dia dikabarin tentang fenomena yang terjadi hari ini. Dia bisa mengorbankan hartanya atau tidak. Dia bisa memendekkan tulul amalnya, memanjangkan visinya. Itu yang berat sekali. Maka dia jangan-jangan ada di sekitar kita atau jauh dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Lagi nih Buya pertanyaan. Kalau ada satu golongan majelis ya, yang mengaku-ngaku dia adalah majelis yang telah menemukan Imam Mahdi atau imamnya sendiri sebagai Imam Mahdi, terus saya diajak untuk ke sana. Ini gimana, Bu ya? Kan curhat ya. Ya ini sering kali saya mengalami hal begini ya. Kita kan nggak pernah tahu, kita taunya ilmu nyari dari YouTube, butuh seorang guru, ternyata saya tersesat di jalan yang berliku. Masya Allah. Gimana nih Bu ya kalau kita menemui majelis-majelis yang seperti ini mengaku-ngaku memiliki Imam Mahdi dan imamnya adalah Imam Mahdi sendiri? Fenomena ini bisa jadi fenomena orang-orang sudah nggak sabar dengan
kondisi dunia hari ini, maka butuh ada juru selamat. Tiba-tiba ada orang-orang, entah dia pengalaman rohani, entah dia stres, lalu merasa dirinya Al-Mahdi, cuma karena jidatnya lebar dan hidungnya mancung, atau menemukan satu penemuan. Karena para ahli akhir zaman sekarang punya jasa dalam mengingatkan umat ke akhir zaman, tapi juga punya PR. Karena kajian-kajian zahir, kajian-kajian data yang cuma zahir, tidak menyertakan data nubuat tentang ilmu kerohanian. Akhirnya ada pembahasan ciri-ciri ilmu Mahdi. Yang dibahas cuma pencirian zahir. Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Tubuhnya begini dan begitu. Banyaklah kemudian orang halu mengakuisisi bahwa dirinya adalah Al-Mahdi cuma karena jidatnya lebar dan hidungnya mancung. Dan pasti yang datang ke Bang Dik yang seperti itu. Buya itu kalau melalui perjumpaan, tapi kalau menunjuk mimpi gimana Buya? Kalau mimpi berjumpa dengan Rasulullah tentu tidak tergantikan, setan pun tidak bisa menghalang-halangi itu. Ya. Tapi kepada mimpi kepada Imam Mahdi, adakah orang mimpi setelah bertemu dengan Imam Mahdi? Orang yang berakal, Allah tidak pernah mengatakan di Quran, alaikum birru'ya, hendaklah kalian pegang mimpi, nggak pernah. Nggak pernah Bu yang tapi ada. Yang ada afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal sehat? Karena akal yang sehat pasti dari iman yang kuat. Akal yang kuat akan masuk ke alam bawah sadar, baru dia mimpinya benar. Jadi kapan mimpi menjadi pegangan? Jika akalnya udah sehat. Tapi kalau akalnya belum sehat, dia mimpinya amsyong. Nggak dianggap. Dan kebanyakan akal dia sudah nggak sehat, akidahnya sudah tidak sahih. Lalu dia bermimpi. Mimpinya adalah bukan mubasyarat, bukan kabar gembira, tapi itu adalah tadlil, penyesatan. Walaupun baginda Nabi Ibrahim ketika ditegur oleh Allah lewat mimpi, dan wahyu pertama yang turun ke Nabi lewat mimpi, sebelum Iqra itu sudah ada wahyu pertama. Tapi kita tidak boleh bersandar lewat mimpi. Kita selalu harus bersandar lewat nas, dalil Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Apakah Bang Dik mau menggantungkan hidup dengan mimpi seseorang? Enggak lah. Ada sebuah hadis yang diterjemahkan salah. La tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salih. Hadis sahih Muslim. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Ini yang pernah kita sebut sebelumnya. Gimana Bu ya? Tidaklah tersisa dari mubasyarat, kabar-kabar gembira, kecuali mimpi yang baik. Itu kabar gembira, bukan huda, bukan petunjuk. Kalau petunjuk masih ada selain mimpi. Tapi mubasyarat, kabar gembira, hiburan bagi orang yang sedang mengemban ilmu-ilmu ma'rifatullah, sedang mengemban gerakan-gerakan akhir zaman. Dia akan diberikan mimpi-mimpi ini untuk tasliyah, untuk istijmam, untuk hiburan dalam diri dia, rekreasi rohani. Maka orang-orang yang ahli rohani itu, dia tidur itu dia hiburan Bang, dia masuk ke alam lain. Jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan, ketemu ini, ketemu itu. Dan Ibnu Qayyim sudah merumuskannya dalam kitab Ar-Ruh. Ibnu Sirin sudah nulis kitab tentang tafsir mimpi. An-Nublisi juga nulis tabir mimpi. Dan ada kaidah-kaidahnya. Kemudian tidak serta-merta orang yang bermimpi ini dan itu kemudian dideklarasikan sebagai Mahdi sebelum disebut Imam Mahdi. Ya. Kalau ada seseorang mimpi tentang seseorang, kita nggak mimpi. Kan sangat subjektif. Iya betul sekali. Sangat subjektif. Maka Al-Quran itu sebenarnya biayanya, tapi kenapa menyesatkan? Al-Quran bicara afala ta'qilun, selesai. Apakah mereka, kamu tidak berakal? Lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Surah Al-Hajj. Lalu mereka menggunakan kolbunya sebagai sumber mereka berakal. Ya, ini beda cara berpikir orang-orang yang percaya kepada Allah dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada Allah, dia berpikir, dia download datanya dari kolbunya, bukan dari sekedar mimpinya. Ilmu mimpi ini bisa dijelaskan oleh psikolog, neurologis, dan ahli hipnosis. Dan itu fenomena biasa. Bang Dik sebelum tidur nonton saya, nanti bakal mimpi saya. Dan itu biasa. Biasa ya? Biasa. Bang Dik dengar cerita tentang Nabi. Ya, nanti bisa ketemu Nabi, karena kemudian mendambakan ketemu beliau. Yes. Itu sangat normal. Simple ya, simple. Ya. Saya kadang-kadang nonton ceramah Buya ini, ketiduran dong karena mungkin panjang gitu. Jatuh di dadakan gini. Ya ketemu Buya. Sederhana?
Sederhana ya. Terus jangan sampai dibilang bahwa Buya ini Imam Mahdi. Kayak gitu. Temannya Imam Mahdi, Imam Masjid. Buya, ini keadaan Islam sekarang nih ya. Kemarin saya ketemu mu'alaf. Terkaget-kaget juga mendengar penjelasan tentang Islam yang penuh dengan cinta. Sekarang kan saling curiga. Kita berkelahi yang atau Allahu Akbar, yang satu lagi La ilaha illallah. Lah sama-sama ini kayak. Jadi kayaknya Islam sekarang sedang digambarin seperti ini gitu. Padahal Islam tidak begitu. Nah, bagaimana dengan Imam Mahdi dan cinta? Nanti kondisi ini akan tambah parah. Hah? Jadi ke depan yang perang dan diperangi sama-sama takbir. Sama-sama takbir ya. Tapi satunya takbir cuma jadi lip sync, emosional, kebencian. Ya, takbir itu tidak ada lagi kebencian di sana, tidak ada lagi ego. Saya hanya membesarkan Allah, bukan kelompok saya, bukan hebat saya, bukan indah saya, bukan pintar saya. Itu yang takbir yang sahih, takbir yang benar. Tapi kalau Bang Dik takbir untuk membentak orang lain, itu haram hukum sebenarnya. Takbir untuk menghancurkan, membuli orang lain itu haram. Nah, dengar. Ulang. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Kita ini sering banget mengatasnamakan Allah yang Maha Suci untuk sesuatu yang biadab gitu. Buya, ini tolong digarisbawahi lagi Buya. Ini penting Buya. Saya takbir dipakai untuk apa Bang Dik? Untuk sholat. Mengagungkanlah di dalam ibadah. Iya. Saat saya sholat, apakah masih ada Ar-Razi? Masih ada Rizky Dik doang? Tidak ada. Hanya dia yang besar. Hanya dia. Maka awalnya takbir, puncaknya ada pada sujud. Karena Ar-Razi yang katanya doktor itu, sekarang sudah hina satu level dengan telapak kakinya. Bahkan lebih tinggi tempat buang air besar dan kecilnya daripada dia. Yes. Itulah takbir. Maka takbirnya Al-Imam Al-Mahdi, takbirnya Mahdiin dan Al-Mahdi, itu takbir yang sujud. Takbir pribadi yang tidak ada lagi ego di dalamnya, tidak lagi kebencian di dalamnya. Takbir ini yang bisa menaklukkan nanti futuhat kemana-mana. Jadi Imam Mahdi itu nanti akan futuhat, melakukan ekspansi, tapi penaklukan berrahmah dengan cinta. Seperti Nabi disambut oleh orang-orang Yathrib, Madinah. Tidak ada terjadi perperangan. Ketika Nabi masuk ke Mekah, tidak ada terjadi perperangan, kecuali oknum-oknum tertentu terjadi tumpah darah, tapi tidak berarti. Nanti futuh Makkah akan sama. Imam Mahdi akan berkeliling kemana-mana, menaklukkan negeri-negeri tertentu cuma dengan takbir. Takbir kita sudah kalah berkali-kali, Bang. Ini harus jadi pertanyaan besar. Kenapa saya takbir masih kalah? Berarti ada yang salah dalam pergerakan saya, atau ada yang salah dalam makrifat saya bertakbir. Dalam intuisi, pemaknaan saya bertakbir. Jadi nggak usah salahkan siapa-siapa, nggak usah salahkan kelompok siapa-siapa. Sekarang siapapun yang pernah bertakbir, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan lihat kelompok siapa-siapa. Kalau saya bertakbir, apakah masih ada ego, masih ada kebencian? Jika masih ada itu, berarti saya belum bertakbir. Saya baru lip sync. Mungkin suara MP3 kita, YouTube kita lebih indah daripada takbir kita sendiri. Ini jujur ya, mendengar penjelasan Buya seperti ini, rasanya pun saya tidak pantas gitu menyebut Allahu Akbar, lalu dengan serta-merta merasa paling baik aja. Nggak usah saya megang tombak atau mengibarkan bendera jihad gitu. Kayaknya nggak pantas ya Buya. Betul. Maka beberapa orang, ulama salafus saleh, ketika takbir mereka langsung pingsan. Karena merasa kalimah ini terlalu berat. Tapi karena kita nggak sadar beratnya kalimah ini, kita masih biasa dalam bertakbir. Bayangkan, nama Allah, cahayanya dipancarkan, gunung hancur itu gunung. Itu Nabi Musa pingsan. Hanya pancaran namanya. Bagaimana yang punya nama? Ya, pemirsa Cafe Rumi Jakarta, kita belajar yuk dari bab yang ini nih ya. Walaupun kita tema besarnya adalah penantian Imam Mahdi. Kita jangan menghancurkan diri kita sendiri dengan ketidaktahuan kita sebenarnya. Lalu kita menganggap kita yang paling tahu dan orang harus masuk ke dalam golongan kita. Nih kita sekarang lagi masuk ke dalam beranda khayangan nih ya. Ada pemiliknya Ibu Lini. Ibu Lini ini mungkin dari tadi nyimak obrolan kita ingin juga bertanya. Ya, silakan mungkin Ibu Lini ada pertanyaan untuk Cafe Rumi Jakarta kepada Buya. Monggo.
Buya Razi, tadi saya menyimak dari seberang sini tentang Imam Al-Mahdi. Pertanyaan yang ada di batin saya adalah, boleh jadi ini mewakili para ibu-ibu yang punya anak-anak, yang dia cemas karena kabar akhir zaman sudah di depan mata. Sebagai ibu-ibu, ada kecemasan sebetulnya karena beredar banyak sekali pengetahuan di YouTube, kajian-kajian para ulama kan banyak sekali, yang ada yang mempersiapkan kampung akhir zaman, ada itu dan nyata, dan kita ibu-ibu yang membacanya, mendengarnya juga, terus kita gimana ini gitu. Lalu kajian Buya sendiri mengatakan sudah zamannya menuju tadi khilafah yang keempat. Nah, sebagai wanita, sebagai ibu, apa pegangan kami? Bagaimana ini, doa apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ya gitu yang real, yang sehari-hari. Begitu Buya. Luar biasa pertanyaannya ya. Ini kalau tanya ke saya jawab, Ibu ini pindah aja ke kampung akhir zaman. Tinggal di sana buat kontrakan dan lain-lainnya. Tapi untung yang ditanya Buya Razi. Tentu ada dalilnya ya, ada pengetahuannya. Semangat Ustaz Araya Payakumbuh itu beliau. Iya. Alright. Yes. He's preparing kampung akhir zaman. Iya. Ini pertanyaan mewakili emak-emak ya. Apakah kita perlu pindah dan hijrah ke kampung akhir zaman? Ya, ini penting Bang Dik. Kajian akhir zaman jangan sampai menjebak kita, kemudian membuat kita buntu, lalu kita melakukan hal-hal yang di luar koridor hadis-hadis Nabi. Nabi itu mengatakan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat antara rukun Yaman dan Maqam Ibrahim. Maksudnya apa? Kita tidak perlu mempersiapkan kampung Mahdi kecuali di Mekah. Kita tidak perlu mempersiapkan perumahan karena semuanya akan ditinggalkan. Negeri ini kita nggak tahu nanti Bang. Negeri ini mungkin nanti hancur. Maka saya sarankan kepada sahabat-sahabat yang kajian akhir zaman, jikapun membuat kampung akhir zaman, maka harus diperjelas pesantren yang mengkaji akhir zaman, silakan. Tapi kalau kampung akhir zaman, tempat perlindungan, nanti Imam Mahdi akan ke sana, ya salam. Nanti tidak ada hal itu. Belum rumah itu jadi, Dajjal keluar, Mahdi sudah muncul, kita mau ngapain? Nanti akan muncul paceklik yang panjang, akan muncul masa-masa yang carut-marut. Dan itu nggak bisa dengan tabungan emas kita, pemukiman kita. Nanti orang-orang yang lapar, di mana-mana lapar. Pemukiman yang kita buat itu tidak akan masuk. Dan saya khawatir jika kita membuat pemukiman-pemukiman menunggu Al-Mahdi di luar Makkah, apa yang terjadi? Akan muncul orang-orang jahat, tanda kutip, yang memanfaatkan keadaan di masa yang sangat genting ini untuk memuaskan perutnya sendiri. Dan itu banyak orang-orang yang berkedok agama. Tapi saya yakin para ustadz akhir zaman tidak bermaksud seperti itu. Ya, mereka mungkin dibisikkan seseorang. Maka saya berharap teman-teman pengkaji akhir zaman tidak terjebak ke arah sana. Namun kemudian kalau ingin membuat pesantren yang akan memahamkan kajian kemahdian, silakan. Kajian akhir zaman silakan. Tapi bukan untuk mempersiapkan nanti Imam Mahdi muncul di situ atau Imam Mahdi akan datang ke sana. Atau tempat itu yang paling diselamatkan gitu ya. Sebanyak itu orang buat. Lalu yang mana yang benar? Karena di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Jakarta ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, di Bali ada, di Mekah ada, di Pakistan ada, di India ada, di Eropa. Terus yang mana yang benar? Semuanya tidak ada yang benar cuma nanti di Mekah. Maka kita nggak perlu mempersiapkan itu. Semua ini, bahkan mohon maaf, rumah ibu ini akan ditinggalkan. Kalau umurnya sampai. Kalau belum tewas karena COVID. Ya. Ini pertanyaan Bu Lini ini sederhana, tapi mewakili banyak kepala, luar biasa ya. Kita sudah di ujung
pertemuan kita dengan Rumi, Cafe Rumi Jakarta. Aku senang banget dengan komunitas ini ya. Orangnya santun-santun tapi berilmu ya. Dulunya nggak gitu. Dulunya itu apa ya bahasa Inggrisnya? Ngehe banget. Itu bahasa Inggris ya? Iya, Kamus baru berarti? Iya, terus dapat hidayah atau gimana, terus orang itu jadi rendah hati. Lalu bikin podcast ini, banyak yang nonton. Ini karena apa? Orang yang bandel itu tuh wawasannya luas, Bu ya. Masya Allah. Ya kalau nggak pernah bandel, terus gimana dia bisa merangkul orang-orang yang salah jalan, ya kan ya? Ya Masya Allah. Kita di penghujung nih, Bu ya. Hanya hati yang penuh cinta, yang menanti cahaya cinta. Ini mereka yang nulis, Bu ya. Kan nggak ada bahasa cinta lahir dari hati yang berandal sebenarnya. Yang membawa utusan kepada cinta milik Sang Maha Pencinta. Adakah mutiara-mutiara atau Bu ya, atau pesan-pesan kita khusus tentang Imam Al-Mahdi ini, Bu ya, agar kita tidak simpang siur. Di YouTube tuh begitu banyak ditawarkan tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi. Tapi kan karena Buya adalah seorang guru kami, kita juga tentu akan menularkan ini kepada orang-orang yang belum memahami, Bu ya. Urusan Al-Mahdi, urusan hidup mati, sesat benar, surga, neraka. Maka kita nggak boleh gegabah, jangan tergesa-gesa. Betul, kita semua sedang mencari, kita sedang panik semua. Yes. Tapi kolbu yang berzikir, ruh yang bermakrifat akan membimbing kepada nur Allah Subhanahu wa taala supaya tidak panik. Ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang percaya kepada Allah, Allah akan bimbing guidance kolbunya. Yahdi, hadi, mahdi. Allah akan bimbing kolbunya. Maka Al-Mahdi itu makhluk kolbiyah, makhluk yang dia mengutamakan kolbunya. Pengikut Al-Mahdi itu orang-orang yang berkolbu, bukan orang-orang yang memikirkan fulus, popularitas. Sebagaimana kolbu itu disembunyikan, maka dia juga pasti disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat waktu tertentu, Allah izinkan dia diterjemahkan, ditampilkan. Karena ini urusan genting, tolong jangan panik. Allah sudah kasih Al-Quran, sudah kasih sunnah. Di sunnah ada kata kunci. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan berdasarkan nubuwah. Nubuwah itu dipilih oleh Allah, di-guidance oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Maka tidak mungkin dipilih oleh jamaah, disiapkan oleh jamaah, dibantu oleh jamaah. Maka Al-Mahdi nggak butuh pembantu, pembela. Dia langsung dibela oleh Allah. Maka jangan GR dulu. Kita ngomong begini belum tentu kita jadi helpernya, jadi pembantu penolongnya. Tapi kita berharap semoga kita termasuk bagian dari mereka. Dan yang kedua, yuwati ismuhu ismi. Isimnya, isim artinya keluhuran, ketinggian ilmu, kemudian tanda-tanda. Ketinggian ilmu, ketinggian derajat, dan tanda-tandanya yuwati ismi. Sama sesuai dengan isimku, namaku, ketinggian keluhuranku, makom-makomku, ilmu-ilmuku. Ini dua guidance yang kita temukan, kita ambil dari mutiara kalam Nabi, satu hadis Abu Daud, satu hadis Imam Ahmad. Dan ini penting sekali, maka jangan sembarangan, jangan menggadaikan agama kita, hidup kita karena mimpi, karena babnya isim. Isim tadinya arti dua, yang kedua minhajin nubuwah. Dan ini hal-hal yang sangat masuk akal, sangat ilmiah. Tidak mungkin orang-orang seperti ini obral di YouTube, memperkenalkan diri kepada Bang Dik bahwa dialah Al-Mahdi. Enggak semudah itu. Dia sulit ditemui seperti sulitnya merangkak di atas salju. Jadi tidak hal yang mudah. Maka tidak ada obral Mahdi, nggak ada. Obral perumahan Mahdi nggak ada. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi sebelum datang ke Beranda Hayangan ini, saya menyebut beliau di perumahan yang sederhana. Saya iseng orangnya. Apakah dia kekasih Allah? Saya cari ciri-cirinya gitu. Oh iya, ternyata dia kekasih Allah. Apa itu? Ada kali kecil yang mengalir depan rumah dia. Bisa aja. Tadi barusan dia membuat kata-kata mutiara. Saya nggak perlu mengiyakan. Coba Anda ulang lagi videonya, lebih detail lagi. Saat dia menjelaskan itu burung apa itu di atas, mengaminkan.
tentang kebenaran ucapan beliau. Wah, ini ilmu Iqra nih, dari Haidir datangnya. Wah. Waduh, apa? Haidir Ali. Jangan terlalu serius, kenapa teman-teman semua? Jadi, kalau Anda tidak paham, ulangi lagi. Jangan lupa di-subscribe, di-share, like, and comment. Buya, terima kasih Buya. Sama-sama. Saya harus bersyukur pada Allah ya. Saya diajak tamasya bersama kekasih Allah, ke rumah kekasih-kekasih Allah. Inilah yang harus dilakukan oleh banyak kehidupan, apalagi yang tinggal memiliki lahan tanah gitu. Buatlah keseimbangan, buatlah keadilan ya. Karena jangan-jangan kamu mati lalu pohon yang kau tanam tumbuh, kita sudah sudah kehilangan keluarga, pohon-pohon yang tumbuh akan berzikir untuk kita yang menanamnya. Masya Allah. Buya, terima kasih banyak Buya. Buya Araji, stop. Nggak pakai action gitu. Bunda ini makanannya enak, minumannya luar biasa. Nanti Buya harus dikasih oleh-olehnya Buya. Iya, insya Allah. Apalagi Cuma, Bang Dik. Jangan, karena pemimpin kan biasanya takut dia apa-apa diracunin. Saya dulu yang minum, jadi 2. Tetap ya. Saya minum dulu, begitu habis, Buya, oke, gitu, aman Buya. Ya kru-krunya juga, ya tenang-tenang. Baik teman, kita harus berpisah, terus tetap ada di channel ini, karena channel ini luar biasa, menguak tabir rahasia, yang belum terungkap akan terungkap bagi orang-orang yang menginginkan ilmu yang pasti, yang datangnya dari Allah, kebenaran juga datang dari Allah. Mohon pamit, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.